Hukum merokok setelah wudhu. Menurut Muhammadiyah merokok haram. Menurut Mufti Mesir merokok haram. Menurut Majelis Ulama Indonesia merokok haram bagi ibu hamil, orang sakit, ibu menyusui. Tapi bagi orang yang sehat makruh. Saya jelaskan dua-dua supaya jamaah jangan bingung. Nanti kalau ada ustadz yang mengatakan haram, berarti dia pakai fatwa Mesir, Saudi Arabia, Muhammadiyah. Kalau ada yang bilang makruh, berarti dia pakai fatwa Nahdlatul Ulama dengan Majelis Ulama Indonesia. Jelas? Kalau ada orang habis berwudu dia merokok, pas ditanya kenapa kau merokok, aku pilih yang makruh. Berarti sama seperti orang habis wudu makan jengkol. Hukum makan jengkol makruh. Apakah wudunya batal? Tidak. Itu hukum merokok kalau dilaksanakannya selesai wudu atau setelah wudu atau sebelum wudu. Kalau dia berpendapat itu makruh, wudunya tidak batal. Kalau dia berpendapat rokok itu haram, kenapa dia merokok? Pas ditanya, menurutmu rokok itu haram, kenapa kau merokok? Karena yang haram itu kalau beli, kalau dikasih makruh. Ada orang begitu. Apa pandangan Ustadz tentang aliran Syiah? Syiah terbagi dua. Yang satu Syiah ekstrim, bukan es krim, ekstrim. Yang satu lagi Syiah yang moderat. Syiah yang moderat berbeda dengan kita dalam masalah fikih. Fikihnya fikih Imam Ja'far Shadiq. Di Al-Azhar diajarkan. Di dalam Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili ada namanya fikih Ja'far Shadiq. Yang Syiah ekstrim ini mengkafirkan sahabat Nabi. Ini yang kafir. Adapun Ali Khamenei yang mati dibunuh oleh Amerika, Donald Trump, dia memfatwakan tidak boleh mencaci maki sahabat Nabi. Maka dengan begitu ulama Al-Azhar mengatakan dia bukan ekstrim karena dia tidak mencaci maki sahabat Nabi. Jadi terbagi dua, ada yang moderat, ada yang ekstrim. Bagaimana cara kita membedakan dia moderat atau ekstrim? Lihat dia. Adapun yang tinggal di Inggris, orang Kuwait, namanya Yasir Al-Habib, Syiah juga ekstrim. Dia mencaci maki Aisyah. Dia katakan Aisyah di neraka. Ada videonya. Ini kafir karena dia ekstrim. Sedangkan yang moderat, dia tetap menghormati sesama kita, bahkan mengeluarkan fatwa tidak boleh mencaci maki sahabat Nabi. Sedangkan kita Ahlus Sunnah mencintai sahabat Nabi. Makanya kalau bulan Ramadan tarawih, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Apa jawabnya? Radhiyallahu anhu. Karena kita mendoakan supaya mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan Islam terhadap kecerdasan buatan AI dalam fatwa agama? Tidak bisa bertanya kepada AI karena AI bukan manusia. Yang bisa berfatwa itu pertama manusia, kedua muslim, ketiga berilmu, keempat bermazhab. Kamu bertanya kepada siapa? Kepada muslim. Berilmu, ya. Apa mazhabnya? Mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Karena kita di Nusantara ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Sedangkan AI bukan manusia, bukan muslim, tidak bermazhab, nggak bisa bertanya. Tapi sebagai mahasiswa untuk mengumpulkan informasi bisa, karena AI mengumpulkan informasi dari kitab ini, dari kitab ini, dari kitab ini.
Dia sebagai alat bantu, bisa sebagai alat bantu. AI itu sebagai alat bantu tukang cari informasi. Hai AI, iya saya, katanya suara perempuan, tolong carikan saya pendapat ulama tentang hukum rokok. AI mengumpulkan pendapat menurut mufti Mesir, menurut mufti Yordania, menurut mufti. Nah, dia hanya sekedar mengumpulkan informasi, tapi untuk berfatwa AI tidak bisa. Maka bertanya ke dalam Quran, fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada ulama in kuntum la ta'lamun. Alhamdulillah kita di Sulawesi Tenggara punya ketua Majelis Ulama Indonesia, punya guru-guru, bertanyalah kepada guru-guru kita insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini bisa sampai subuh nih. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai Islam Sunni, Syiah, dan Wahabi? Kita mengikut sunnah Nabi, maka kita disebut dengan Islam Sunni. Sunni diambil dari kata sunnah, karena kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Syiah, dia melampau batas mencintai Sayyidina Ali, sampai mengkafirkan Abu Bakar dan Umar karena merampas kepemimpinan Ali. Kata dia, setelah Nabi meninggal itu yang layak menggantikannya adalah Ali. Abu Bakar dan Umar ini merampas Ali, maka Abu Bakar dan Umar, Utsman, sahabat Nabi semuanya kafir. Kalau dia mengkafirkan sahabat Nabi, maka dia Syiah yang tertolak. Tapi kalau dia tidak mengkafirkan sahabat Nabi, dia Syiah yang moderat. Kita berbeda fikih saja dengan dia. Adapun persimpangan perbedaan kita dengan Wahabi ada 3. Ingat baik-baik. Yang pertama, Wahabi membid'ahkan suatu perbuatan yang kita masih ikhtilaf, tentang tahlilan, tentang maulid Nabi, tentang Isra Mi'raj, tentang baca Yasin bersama, tentang berdoa bersama, tentang zikir bersama. Bagi mereka itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat masuk neraka. Maka menurut mereka Abdul Somad ini pelaku bid'ah, sesat, masuk neraka, karena Abdul Somad baca Yasin bersama, karena Abdul Somad maulid Nabi, karena Abdul Somad berzikir bersama, karena Abdul Somad berdoa bersama. Padahal ini masih masalah khilafi. 2. Wahabi mewajibkan jenggot. Kalau berjenggot wajib, berarti mencukur jenggot haram. Maka siapapun yang mencukur jenggot haram, haram, haram. Orang yang melakukan haram setiap hari berarti dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi imam karena dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi saksi nikah karena dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi saksi pengadilan karena dia fasik. Menurut Wahabi. Padahal hukum mencukur jenggot masih khilafiyah. Ustaz kok nggak berjenggot? Belum tumbuh. Kami kan masih sebaya dengan. 3. Mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat. Kalau Tuhan menanam kaktus, kaktus ditanam berpetak-petak. Saya agak kurang fokus karena sudah datang nasi kotak. Itu cara buat pantun, jadi 2 dulu di ujung, masih bisa kan? Itu contoh pantun. Sampai mana tadi? Yang ketiga, mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat secara tekstual. Contoh, yadullah fauqa aidihim, tangan Tuhan. Mereka katakan tangan Allah, sedangkan ahlus sunnah nggak boleh mengatakan tangan Allah. Makna tangan Allah itu kekuasaan Allah, ditakwil. Menurut Wahabi, siapa yang mentakwil berarti kafir. Mereka mengkafirkan saya karena saya mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Itu kenapa mereka mengejek saya di internet, dibilangnya UAS, Ustadz Ahli Syubhat. Karena saya mentakwil ikut mazhab Imam Abil Hasan Al-Ash'ari.
Cari ceramah saya tentang ini 2 jam di internet, keywordnya tulis di YouTube takwil, UAS takwil, UAS takwil, nanti dapat video persimbangan perbedaan dengan Wahabi. Bagaimana cara menyatukan kalau ada saudara keluarga yang tak mau saling memaafkan? Buat acara kumpul keluarga. Jangan buat halal bihalal, nanti dia nggak datang. Apa nama acaranya? Coffee morning. Apa nama acaranya? Family gathering. Ada satu acara lagi yang pasti dia datang, bagi warisan. Acara, marilah kita undang Ustadz saling memaafkan. Insya Allah. Apakah dalam menjalani hidup ini cukup dengan sabar agar semua baik-baik saja? Enggak bisa. Pak Haji, anak gadis bapak dibawa orang, sabar, mati kita. Bapak, istri bapak tadi saya lihat di rumah makan sama orang, serahkan pada Allah. Ibu, suami ibu tadi saya lihat jalan-jalan sama pelakor, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Sabar itu 3. Sabar yang paling rendah, sabar yang tengah, sabar yang tinggi. Sabar yang paling rendah adalah sabar ketika kena musibah, sabar ditipu orang, sabar sakit, sabar kena balat bencana, itu sabar. Sabar paling bawah. Sabar yang kedua adalah sabar ketika ada kesempatan untuk buat dosa. Bapak jalan-jalan ke mall, tiba-tiba datang orang melempar kertas nomor handphone, terus bapak lihat, bapak buang. Itu namanya bapak sabar. Padahal ada kesempatan, lihat kanan kiri nggak ada, sabar. Bapak ditelepon orang, temuin aku di sini ya sayang, aku orang sabar, setan. Sabar. Sabar. Datang orang mau ngajak bapak korupsi, ini ada uang 1 koper, tidak, katakan tidak pada korupsi. Itu namanya sabar. Kenapa? Karena CCTV menyala. Sabar yang paling tinggi adalah sabar dalam beribadah. Sabar nggak makan nggak minum padahal makanan halal, puasa Senin Kamis. Sabar untuk mengeluarkan harta zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid padahal dia mau beli itu beli ini. Itu sabar. Itu namanya sabar. Adapun orang yang diejek, saya kalau diejek orang, saya lapor ke Polda. Ada orang yang Ustaz lapor ke Polda? Ada. Diejeknya saya di internet, saya screenshot, saya print, pergi saya ke Polda. Kata Bapak Polda, nanti Ustaz di BAP. Enggak apa-apa, BAP aja silakan. Panggil saya ke kantor kejaksaan, ke pengadilan, datang saya khusus. Pas saya datang dia nggak datang, saya tanya mana yang ngejek, mencret. Jangan diam, jangan diam kalau diejek, jangan ibu diam. Perempuan ini sekarang banyak dieksploitasi, dibodoh-bodohi, jangan diam. Laki-laki juga jangan diam, jangan takut. Perempuan dibela oleh Komisi Perlindungan Perempuan, laki-laki nanti kita buat Komisi Perlindungan Laki-laki yang teraniaya. Anak-anakku VVIP, kalau ada orang ngejek, ada orang membuli, jangan diam, ya, jangan diam. Lapor sama papa, lapor sama mama, ya. Udah saya didik semua, udah. Anak saya gitu, anak saya ponakan saya bawa ke batang pisang. Ada orang di kelas mau ngejek? Nggak ada. Ada. Hasik, Bibi, Sami, ada yang ngejek? Enggak ada. Kalau ngejek, tinju dia, tinju batang pisang. Jangan, kalau anak kita ngadu ke kita, jangan kita marahi dia. Papa, ada orang ngejek di sekolah. Sabar ya nak, mati dia. Anak saya bilang, kalau ada yang ngejek kau di sekolah, lapor. Nanti ku datang ke sekolah. Kalau ayahnya nanti ngelawan, ayahnya ku tunggu. Ajarkan anak kita. Ini anak-anak ini sekarang dibully sampai meninggal, anak dibully.
disakiti, ngelapor ke orang tua, orang tuanya nyuruh diam. Saya nggak senang gitu. Anak-anak kita bangkitkan. Gimana VIP? Semangat? Takbir. Masih semangat. Kok nggak habis-habis kertas ini? Sholat fajar dilakukan sebelum azan subuh. Ada juga pendapat sesudah sholat subuh, waktu mulai pagi sebelum sholat duha. Dengar baik-baik, Bapak Ibu masih fokus. Sholat sunat fajar, nama lainnya sholat qobliyah subuh. Bagi yang pakai usolli sunnatas subhi raka'ataini qobliyatan, atau usolli sunnatal fajri, namanya dua, orangnya satu. Siapa tadi yang ceramah? Abdul Somad. Oh enggak, UAS sama. Sholat sunat fajar sama dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Waktunya setelah azan. Azan yang kedua. Kalau di Makkah, Madinah azan yang kedua, bukan azan pertama. Setelah azan kedua, sholat sunat. Ayatnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu. Sedangkan sholat yang dilaksanakan setelah terbit matahari namanya sholat sunat isyraq. Pakai qaf, sholat sunat isyraq. Syaratnya 3. 1. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah di masjid. Habis sholat subuh, summa qa'ada yadhkurullah, duduk di masjid, duduk. Terserah mau zikir, mau baca Quran, duduk. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Lewatkan 15 menit, karena waktu terbit matahari itu waktu dipakai untuk menyembah setan. Lewatkan 12 menit. Setelah itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Pahalanya seperti haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan, ada alam Sunan Tirmidzi, tidak diragukan dalilnya, tidak ada ikhtilaf. Itu perbedaan sholat sunat fajar dengan sholat sunat isyraq. Ulang sekali lagi Pak Ustadz, nanti tonton di YouTube, jangan lupa tonton channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Sebelum membuka pintu waktu pagi, kita membaca surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu namanya zikir harian. Zikir harian 10. Zikir harian 10. Habis subuh baca sekali, habis maghrib baca sekali. Kenapa habis subuh? Karena habis subuh awal hari. Kenapa habis maghrib? Habis maghrib awal malam. Jadi malaikat itu jaga kita sip-sipan. Siang malaikat siang, malaikat malam. Zikirnya 10. Pertama, istighfar. Astaghfirullah. Bunyi istighfar, astaghfirullahalazim. Ada juga orang disuruh istighfar. Istighfar. Istighfar itu bunyinya astaghfirullahalazim. Kalau mau panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 1 cukup, 3 bagus. Habis istighfar, Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah, qul huwallah 3 kali. Habis qul huwallah, Al-Falaq sekali. Habis Al-Falaq, An-Nas sekali. Habis An-Nas, awal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu ayat kursi. Habis ayat kursi, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Habis itu tahlil, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 100 bagus, 40 bagus, nggak sanggup 30, nggak sanggup 10, nggak sanggup mati aja. 10 pun nggak mau. Tutup yang ke-10, sholawat. Sependek-pendek sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau anaknya sakit, bacakan di botol air yang 10 tadi, minumkan ke anak, dimandikan, siraman terakhir setelah mandi disiramkan.
Kalau tempat usahanya kena sihir, kena santet, disiramkan. Suami yang malas sholat, dihembuskan. Mana tahu dia diganggu jin setan. Suami yang kena pelet, dibacakan ke air minumnya supaya peletnya lepas. Karena di situ ada anti pelet. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari kejahatan perempuan yang meniup-niup simpul. Rambut suami itu dicuri, diikat di simpul tali oleh dukun-dukun. Naffatsati. Dibacakan. Kalau suami, istri, anak sakit, dibacakan yang 10 tadi, ditiup ke telapak tangan, diusapkan ke kepala, ke wajah, ke badan. Kalau membacakan untuk diri sendiri pas mau tidur malam, dibacakan ke telapak tangan, baca semua. Kalau suami, istri, anak di ruang ICU nggak bisa bergerak lagi, dibacakan ke tapak tangan, diusapkan ke kepala, ke badan. Itulah kau dulu mabuk sakau, sekarang nah, mati aja kau dulu. Aku juga mendoakan kau sekarang kan. Dulu kau sombong, mentang-mentang kau sehat. Nah sekarang mana selingkuhan kau? Orangnya nggak ada, di sini baik-baik semua. Jelaskan kondisi mayat. Langsung cerita mayat ini. Ketika dalam keadaan syariat, hakikat, tarikat, makrifat, syariatnya ruhnya keluar dari jasad. Waktu ruh ini keluar dari jasad, maka itu namanya mati. Kapan mati menurut syariat? Saat ruh keluar dari jasad. Hakikat adalah ketika orang tidak lagi merasa ada dirinya. Saat itu dia sudah sampai pada level la haula wala quwata illa billah. Saat itu dia sudah mematikan dirinya. Abdul Somad ini ada, tapi ketika saya mematikan kuasa saya, yang ada hanya kuasa Allah. Tapi bukan berarti saya menyatu dengan Allah, na'udzubillah. Itu kalau sampai menyatu sama Allah, kafir. Tapi dia sudah meniadakan dirinya. La ilaha illallah. Tarikat itu artinya jalan. Ketika guru membaiatkan talqin ke dia, dipakaikan pakaian kain kafan, dibisikkan ke telinganya oleh guru, la ilaha illallah, kata gurunya. Pada saat itu dia namanya Rabitatul Qabri. Rabitoh artinya mengikatkan hatinya dengan gurunya, mengikatkan hatinya dengan alam kubur. Dia membayangkan dirinya sedang dikafani, sedang dimandikan, sedang di alam kubur supaya dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Saat itu dia mati secara hakikat. Secara ma'rifat, apa mati? Apa mati sudah tak ada kita lagi? Nurun yaqadzifullahu fi qalbi abdi. Ketika cahaya ditembakkan ke hati seorang hamba saat dia sedang larut dalam zikirnya la ilaha illallah, atau zikirnya Allah 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 Allah, lalu dia melihat dalam mata batinnya ada cahaya. Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian besok pagi banyak mengaku cahaya. Tadi malam Ustaz, pas jam 2 malam saya lihat badan istri saya itu bercahaya. Itu bukan cahaya, istrimu sedang memeriksa handphonemu. Bercahaya kan badan dia? Iyalah, handphonemu sedang diperiksanya. Kalau mengalami seperti itu dalam zikir, jangan diceritakan ke orang banyak. Itu bukan menjadi konsumsi publik. Ceritakan kepada syekh mursyid pembimbing. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berzikir dengan guru mursyid, maka tiada, setanlah yang jadi pembimbingnya. Maka tanyakan, guru, tadi malam waktu saya sedang berzikir tiba-tiba ada cahaya terang benderang. Apakah ini dari Allah atau dari setan?
Saya sedang berzikir Allah, 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 Allah. Tiba-tiba datang bisikan ke telinga saya pakai bahasa Arab. Ya Abdus Samad, anta waliyun min awliyai. Wahai Abdul Somad, kau adalah waliku. Dia kok setan. Kenapa Ustaz bilang itu setan? Karena dia menyuruh saya ngaku wali. Mana mungkin saya wali? Kenapa Ustaz nggak yakin diri Ustaz wali? Saya naik pesawat masih melihat pramugari. Wali mana lagi nampaknya pramugari? Ada orang yang mengaku wali, datang ke majelis. Di majelis itu dituangkan air minum. Yang nuangkan air minum itu perempuan. Yang menuangkan air minum itu perempuan. Ini wali-wali semua. Yang satu ini ngaku-ngaku wali. Ini wali-wali Allah semua. Yang nuangkan perempuan. Setelah selesai minum mereka, lalu yang ngaku wali ini ngomong, kalian katanya wali-wali Allah, kenapa kalian mau minum air minum yang nuangkan perempuan? Kata yang ngaku wali. Terus yang wali-wali asli itu ngomong, loh, yang nuangkan tadi perempuan. Iya, kami nggak tahu, kami nggak ngelihat. Paham? Saya ulang lagi. Memang jam-jam segini susah nangkap. Wali. Yang ini ngaku-ngaku wali. Datang perempuan nuangkan air minum. Dan mereka mau minum. Habis itu ngaku wali ini marah kepada wali yang asli. Kalian katanya wali-wali, kenapa kalian minum padahal yang nuang perempuan? Kata wali-wali ini, kami nggak tahu kalau yang nuang tadi perempuan. Kau kok tahu? Berarti kau nengok, kami enggak. Paham? Mereka yang nuang air aja nggak nengok. Saking kan dia sudah bersama dengan Allah SWT. Ini lewat perempuan keluar di mana? Ngaku wali murid. Ciri-ciri wali malamatiyah. Malam diambil dari kata lama yalumu. Lama yalumu artinya mengecam, mengejek, mengolok. Malamatiyah menampilkan diri seolah-olah seperti orang jahat, diejek, diolok, supaya semakin diejek orang, diolok orang, disingkirkan orang, dihinakan orang, semakin dia merasa dekat dengan Tuhan. Pernah dia pulang ke kampung pakai jubah, pakai sorban, tangannya dicium orang, dimuliakan orang. Habis itu dia pulang ke kampung nggak pakai jubah, nggak pakai sorban, biasa, dihinakan orang. Saat dia dihinakan orang itu dia merasa dekat dengan Allah. Saat dia sedang duduk di atas ini, diakui sebagai ulama, dibuat gambarnya, dibuat profesor doktor, muncul rasa ujubnya, rasa kagumnya, rasa takburnya, jauh dia dari Allah. Nah, itu jenis namanya malamatiyah. Tapi jangan ngaku-ngaku. Jangan nanti ada orang yang minum khamar pasti tanya, kok minum khamar? Semakin terhina akan dekat dengan Allah. Ini bukan malamatiyah, ini malam-malam hantu ini. Jelaskan sedikit tentang kitab Al-Hikam. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kuburnya di Kairo. Saya sudah ziarah ke makamnya. Nanti panjang umur insya Allah kita pergi ke Mesir ziarah ke makam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia mendapatkan bisikan-bisikan ilham ke dalam hatinya, hikmah. Maka disusunlah satu kitab namanya kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ustadz mendapatkan ijazah kitab ini dari mana? Saya mendengar kitab ini dari Syekh Yusri Jaber. Waktu beliau datang ke Pekanbaru membacakan kitab ini, kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia dari gurunya. Begitu juga saya mendengarkan dapat ijazah dari guru-guru yang lain. Kasih kami contoh salah satu dari hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-man'u minallahi ihsan wal ata'u minal insani hirman.
Kata beliau, al-ata'u minal insan hirman wal man'u minallahi ihsan. Pemberian dari manusia itu sebenarnya ketiadaan, tapi Allah menahan sesuatu boleh jadi kebaikan. Susah menangkapnya. Kalau kita dikasih manusia, dikasih orang, boleh jadi itu ketiadaan, karena boleh jadi kita akan hanyut dengan pemberian, kita menjadi ketergantungan, kita terjebak dalam banyak hal. Tapi boleh jadi ada suatu nikmat yang ditahan oleh Allah, al-man'u minallahi ihsan. Boleh jadi kita menginginkan sesuatu, ditahan Allah, tapi sebetulnya itu baik untuk kita. Kalau nggak dikasih contoh, susah. Contoh gini, ibu minta suami yang mancung, yang putih, yang ganteng, yang six pack, yang tinggi, yang rambutnya pirang. Lalu Allah nggak ngasih seperti itu. Lalu ibu menuduh Allah, kenapa nggak ngasih nggak Allah? Al-man'u minallahi ihsan. Justru dengan nggak dikasih Allah itulah ihsan. Karena kalau dikasih Allah seperti itu, ibu stres. Sebentar-bentar ibu tanya, di mana? Pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Tapi dengan nggak dikasih Allah, ibu tenang. Betul Pak Ustaz. Justru dengan suami saya yang hitam manis nih, saya nggak terlalu peduli. Mau diambil orang, ambillah. Mau pulang ya nggak apa-apa, nggak pulang nggak saya pikirkan Pak Ustaz. Ini titipan Allah, ambillah titipanmu ini ya Allah. Itu namanya al-man'u minallahi ihsan. Boleh jadi Allah menahan sesuatu, susah menangkap, karena itu bisikan halus ke dalam hati Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Tarekatnya Syaziliyah. Ada tarekat namanya Syaziliyah, Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Habis akhir majelis, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar saya bawa pulang. Takutnya nanti kalau diambil panitia dicek siapa yang bertanya yang belum suami tadi. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik, bisa menjadi imam bagi keluarganya. Sohibul bait Bapak Afdal beserta Ibu Selin dan Ibunda diberikan balasan kebaikan karena mereka sudah mengumpulkan kita malam ini. Rezekinya berkah, keluarganya berkah, umurnya berkah. Ala hazihin niat, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Waqtim bisolihati a'malana, tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Allah maftah qulubana, bukakan pintu hati kami. Binuri hidayatik, dengan cahaya hidayah yang kau berikan kepada kami. Allah marzuqnal istiqamata ala syariatil gharra, berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Kama jama'atana fi hadzal majlis fajma'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana engkau kumpulkan kami malam ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal 'afin, jadikan kami orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla waftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali auladina, anak-anak keturunan kami. Wahfazhum min kulli syu'wa syarr wa makruh, jaga anak-anak kami dari fitnah akhir zaman, selamatkan dari riba, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.